Baik, perkenalkan nama saya Gazi dengan NIM 1822303. Ingin mempresentasikan jawaban UAS Sistem Multimedia. Saya mencakup 4 topik utama. Pertama, kompresi citra, kompresi video, audio compression atau converting, dan watermarking. Discrete cosinus transform dimulai dengan kompresi citra. Tujuannya adalah memperkecil ukuran file gambar tanpa mengorbankan kualitas secara signifikan untuk penyimpanan dan transmisi yang efisien. Dasar dari kompresi citra yang populer seperti JPEG adalah transform coding, khususnya discrete cosin transform. DCT mengubah data gambar dari domain spesial pixel ke domain frekuensi. Alur proses intinya sebagai berikut, yaitu gambar input, misal RGB. Pertama diubah ke ruang warna, Y CRCB, karena mata kita lebih sensitif pada Y atau luminansi daripada CR dan CB, krominansi. Kemudian setiap komponen ini dibagi menjadi blok 8 kali 8 pixel. Sebelum DCT, nilai pixel digeser minus 128. Lalu DCT diterapkan pada setiap blok 8 kali 8. Setelah itu, koefisien DCT dikuantisasi dengan matriks kuantisasi. Kuantisasi ini adalah langkah lossy yang membuang informasi frekuensi tinggi yang kurang dipersepsikan oleh mata, sehingga banyak koefisien menjadi nol. Ini ada di matriks kuantisasi di modul 9. Ini juga ada di bab ke-7. Figur yang ke-7 juga menjelaskan untuk itu, menggambarkan untuk itu, dan setelah kuantisasi, koefisien ini akan di-scan secara zigzag. Ada di figur 8, foto ke-8 yang kanan. Untuk mengelompokkan 00, baru kemudian dikodekan menggunakan metode entropy coding seperti Huffman untuk kompresi lebih lanjut. Di sisi kode, decoder, prosesnya kebalikan, dikuantisasi dan inverse DCT atau IDCT untuk merekonstruksi gambar. Ada di yang pertama ini, 7 yang bawah. Ini bab 7 gambar ke-6 untuk alur lengkap encoder decoder. Kualitas gambar yang dihasilkan dapat bervariasi tergantung pada faktor kuantisasi seperti yang terlihat pada perbedaan gambar asli dan hasil kompresi ini. Pada praktikum saya yang mengambil sebuah foto selfie dan menerapkan langkah-langkah encoding dan decoding JPEG menggunakan Python untuk satu makroblok spesifik, saya mengamati perbandingan antara makroblok asli dengan makroblok hasil decoding. Observasi kualitas yaitu makroblok hasil decoding terlihat mirip dengan makroblok asli, namun ada sedikit kehilangan detail, minor loss of detail, terutama pada area dengan variasi warna atau tekstur tinggi. Pixel-pixel mungkin sedikit membulat atau terjadi efek blocking kecil jika kualitas kuantisasi cukup agresif. Ini adalah karakteristik dari kompresi lossy yang terjadi pada langkah kuantisasi di mana informasi frekuensi tinggi dibuang untuk mencapai kompresi. Semakin tinggi faktor kuantisasi yang diterapkan, semakin banyak detail yang hilang, tetapi ukuran file juga makin kecil. Selanjutnya, kompresi video. Video adalah serangkaian frame, serangkaian image, serangkaian citra, dan selain redundansi spasial di setiap frame, ada redundansi temporal yang yaitu kesamaan antara frame. Dalam skenario siaran langsung pertandingan sepak bola, misalnya video feed kamera masuk ke H.264 encoder. Encoder ini akan menentukan jenis frame untuk setiap momen. I-frame dikompresi sendiri dan titik awal menjadi titik awal. P-frame yaitu diprediksi dari I atau P sebelumnya, atau B-frame diprediksi dari sebelum dan sesudah. Lihat gambar ke-12 dan 14 ini menggambarkan untuk itu, dan B-frame menawarkan kompresi tertinggi tetapi menimbulkan delay karena perlu reordering frame. Inti dari kompresi ini adalah motion compensation. Encoder mencari pergerakan makroblok antar frame. Vektor gerak, motion vector, merepresentasikan pergerakan ini. Ada di gambar yang kelima, setelah prediksi yang tersisa hanyalah residual frame atau gambar perbedaan yang memiliki lebih sedikit informasi untuk dikompresi. Untuk menentukan vektor gerak terbaik, ada beberapa algoritma pencarian. Ada brute force search untuk mencari setiap kemungkinan. Ini paling akurat tapi sangat lambat dan mahal secara komputasi. Kemudian ada logarithmic, lebih cepat mencari secara iteratif di area yang semakin kecil. Ada hierarchical, menggunakan piramida gambar multi resolusi, pencarian dimulai dari level kasar lalu disempurnakan. Ini cepat dan efektif untuk pergerakan besar. Encoder kemudian mengompresi motion vector dan residual frame ini lalu menggabungkannya dengan audio menjadi bitstream video terkompresi yang dikirim ke penonton. Untuk soal kedua ini tidak ada capture video real menggunakan video sampel, tapi hanya menjadi skenario saja. Dan untuk menjawab masing-masing nomornya, nomor 1 dipertanyakan apa perbedaan, jelaskan perbedaan sinyal analog dan digital, yaitu dibedakan oleh bentuk sinyalnya yang continue dan digital. Kemudian skenario yang diambil yaitu pertandingan sepak bola. Kemudian nomor 2 perannya yaitu mengoperasi video agar ukuran lebih kecil dan mengorbankan kualitas. Dan cara kerjanya untuk itu adalah yang pertama, frame menjadi makro block, kemudian
prediksi gerak motion estimation, kemudian menghitung residual atau perbedaan gambar sebelumnya seperti yang saya sampaikan, melakukan transformasi dan kuantisasi, dan dikodekan hasilnya menjadi bit stream dan digabungkan dengan audio. Nomor ketiga, perbedaan open loop dan closed loop. Open loop tidak menggunakan hasil decoding sebagai referensi, lebih sederhana tapi akurasi lebih, prediksi lebih rendah, dan closed loop itu sebaliknya biasanya digunakan di Edge 264. Kemudian nomor 4, definisinya adalah kesamaan antar frame berturut-turut, itu misal latar belakang tetap, dan pemanfaatan itu bisa digunakan di bahwa encoder hanya menyimpan perbedaan antara frame atau residual dan gerakan motion vector, bukan seluruh gambar baru. Dan untuk nomor 5, GOP, Group of Pictures, urutan frame dalam video terkompresi ada 3. Pertama ada iframe, P-frame, dan B-frame. iframe seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jadi titik awal atau titik acuan, kemudian frame-nya itu mandiri. Yang kedua, prediksi dari frame sebelumnya, I atau P sebelumnya, kemudian B-frame itu diprediksi dari dua arah, sebelum dan sesudah. Kompresi yang paling efisien. Kemudian perbandingan GOP20 dan GOP50 adalah GOP20 lebih banyak iframe, kualitas lebih stabil, ukuran lebih besar, latensi lebih rendah. GOP50 iframe sebaliknya lebih sedikit, ukuran file lebih kecil, efisiensi lebih tinggi, tapi latensi dan kompleksitas decoding meningkat. Kemudian untuk nomor ketiga, penjelasannya terkait kompresi audio ini lebih menantang dari kompresi citra karena telinga manusia sangat sensitif terhadap distorsi suara, dan ini dibahas di kunci utama yaitu psikoakustik, studi tentang bagaimana telinga kita memproses suara. Kita memanfaatkan batasan dan fenomena masking. Masking frekuensi adalah saat suara yang kuat menutupi suara yang lebih lemah di frekuensi yang berdekatan. Suara maski atau yang lebih lemah tidak terdengar, ini bisa dibuang. Perceptual encoder memanfaatkan prinsip ini. Sinyal audio diubah menjadi domain frekuensi, modul analisis psikoakustik secara dinamis memodelkan kurva ambang, batas pendengaran, dan area masking. Kemudian bit dialokasikan, lebih banyak bit untuk frekuensi yang jelas terdengar, sedikit untuk yang di masking, dan 0 untuk yang di bawah ambang batas pendengaran. Berdasarkan hasil praktikum kompresi audio saya, berikut perbandingannya. Ukuran file aslinya WAV berukuran 592 kilobyte, sedangkan file hasil kompresi lebih kecil 75 kilobyte MP3. Ini menunjukkan rasio kompresi sekitar 7:1 atau 8:1 atau 7,5 ke atas banding 1, yang sangat signifikan untuk audio. MP3 idealnya transparan di 96 kbps per channel, dan spektrum frekuensinya, pada spektrum frekuensi file hasil kompresi MP3 menunjukkan pengurangan amplitudo pada frekuensi-frekuensi tinggi yang kurang dipersepsikan atau termasuk dalam area masking. Beberapa frekuensi mungkin benar-benar dihilangkan atau diturunkan levelnya secara drastis. Visualisasi gelombang hasil kompresi MP3 mungkin sedikit lebih halus atau kurang tajam detail puncaknya dibandingkan WAV. Namun secara pendengaran perbedaan mungkin tidak terlalu signifikan pada kualitas tinggi karena kompresi memanfaatkan psikoakustik. Terakhir, watermasking ini adalah teknik menyisipkan informasi tersembunyi ke dalam media digital untuk tujuan seperti pelindungan hak cipta atau autentikasi. Kualitas utama watermark adalah transparansi perseptual, tidak terlihat atau terdengar, dan keamanan tahan terhadap serangan. Ini ada di gambar yang kedua. Salah satu teknik paling sederhana adalah LSB yang sebelumnya dibahas di arsitektur komputer. Least significant bit atau yang paling kiri, modification. Bit-bit pesan disisipkan langsung ke LSB dari nilai pixel gambar. Ini ada di nomor gambar yang ketiga. Ini mudah namun tidak terlalu robust. Teknik yang lebih robust adalah DCT, coefficient ordering. Di sini kita memanipulasi koefisien DCT pada frekuensi penengah midband. Ini ada di bab ke-13, gambar kelima untuk di bukunya. Itu menggambarkan karena perubahan di area ini kurang dipersepsikan oleh mata, membuatnya lebih tahan terhadap kompresi. Untuk praktikum sendiri dalam LSB modification, efek hasil deteksi untuk variasi bobot, penambahan noise pada gambar yang sudah di watermark sangat jelas terlihat. Analisis efek deteksi jika ada noise atau kompresi tambahan pada gambar yang sudah disisipi watermark LSB, deteksi hasilnya sangat akurat dan pesan diekstrak dengan sempurna. Ini karena metode LSB sangat presisi dalam menempatkan dan mengambil bit, namun ketika ada sedikit saja variasi bobot atau noise, maka bit LSB pixel dapat berubah dengan mudah. Hal ini mengakibatkan watermark yang diekstrak menjadi rusak, tidak lengkap, atau bahkan tidak dapat dikenali sama sekali. Ini membuktikan bahwa watermarking LSB tidaklah robust terhadap serangan, terutama yang melibatkan
kompresi atau penambahan noise, menjadikannya kurang cocok untuk aplikasi proteksi hak cipta yang memerlukan ketahanan tinggi. Demikian presentasi mengenai kompresi citra, video, audio, dan watermarking. Saya harap penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas dan semoga keeroran saya dalam tadi mencoba library FFmpeg yang saya kira hidup itu bisa langsung, tapi ternyata hidup itu di dalamnya terlibat FFmpeg yang menyusahkan saya belakangan hari ini, dan itu mengoptimalkan dan mengamankan konten digital pada sistem multimedia. Terima kasih atas perhatiannya.